Bismillah, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi di program TTS Tanya Tentang Syariat. Teman Ana sudah senyum-senyum sendiri seperti biasa yang menemani kami ketika misalnya ada TTS, beliau yang selalu hadir. Insyaallah gitu aja ya. Alhamdulillah. Antum senang terus di sini, masyaallah. Ada sesuatu. Alhamdulillah. Ana senang juga ketemu antum. Alhamdulillah. Kita sama-sama berdoa sama Allah, semoga kita selalu bisa mengisi rubriknya TTS ini. Masyaallah. Gitu. Dan ini kan bermanfaat juga bagi kaum muslimin seperti itu. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini sudah hadir juga Ustadz MH Aminullah. Beliau alumni Universitas Islam Madinah dan beliau asalnya dari Banyuwangi. Dan saat ini sudah hadir di studio kita. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabar antum? Sehat ya? Masih muwahhid? Alhamdulillah. Baik. Seperti biasa untuk rubrik pertanyaan akan ditanyakan oleh Wakaji. Sepertinya beliau sudah ada pertanyaan yang masuk dan akan disampaikan kepada beliau, oleh beliau kepada Ustadz. Fadal, Wakaji. Kayaknya kalau bertanya jadi kelihatan formal saja. Ngobrol Ngobrol aja. Sharing ya. Fadal. Sharing ini sih maunya berharap Ana mendapatkan masukan dari antum bagaimana kita lah ya. Iya, mungkin Ana pribadi kan gantian gitu, lah. tapi hal ini kan bisa juga saling memberikan hal ini bisa bermanfaat bagi semuanya juga kan gitu. Nah, Insyaallah. Ana pernah membaca Ustaz tentang sebuah hadis dari Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa tidak istilahnya kurang lebihnya ala kulli hal bahwa semua binatang ini akan mendapatkan kisosnya kan Ustaz? Ya, jazanya. Di mana binatang yang bertanduk akan dimintai nanti dari tanduknya. Iya, dengan tanduknya, apa yang dilakukan dengan tanduknya. Nah, bagaimana dengan kondisi manusia Ustaz? Kadang-kadang manusia ini kan kadang-kadang ada yang mencederai sesama manusia yang lain kan gitu. Apalagi jika cedera tersebut berakibat terhadap pencemaran nama baiknya, kemudian juga mencemarkan komunitasnya seperti itu, Ustaz. Apakah hal-hal seperti itu, ya mungkin secara kita bersosialisasi, kita kan tidak gitu ya, bersosialisasi, ya sudah afwan, toyib kan gitu. Apakah hal itu nanti akan ada perhitungan juga nanti di akhirat, Ustaz? Hal-hal seperti itu, Ustaz. Misalnya nih, Ana di belakang ngomongin antum, wah itu gini gitu ya termasuk. Rusak lah nama baiknya, rusak beliau. Iya. Kemudian itu kan ada kata afan ya, oke lah Bismillah afan. Iya Bismillah afan. Formalitas lah. Iya, sesamanya ketemu formalitas kan gitu. Udah rusak. Kemudian masih gondok ya. Masih gondok. Namanya manusia ya. Iya, manusia kan tempatnya seperti itu kan. Maaf ya, dimaafkan, tapi masih ingat. Tapi di belakang, maaf ya, meskipun dalam hal ini nanti di akhirat mungkin kerusakan itu masih ada. Efek kerusakan yang diakibatkan dari si zalim tadi masih ada. Gimana apakah ada hisabnya gitu ya? Iya, apakah ada hisabnya? Apakah perlu dalam artian nanti anak ini dengan saksi yang ada di dalam tubuh anak ini nanti memberikan suatu kesaksian untuk menuntut atau harus diam gitu Ustaz? Apakah seperti itu sih? Kaifiahnya atau bagaimana Ustaz? Itu sangat mengerikan ya. Ini perkara mengerikan. Itu kenapa makanya di Islam itu kan ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Hubungan sama Allah itu Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha mengampuni. Jadi kalau kita ada salah sama Allah nih, maksiat, istighfar langsung. Allah itu Ghafurur Rahim. Rahmannya itu kasih sayang itu melebihi daripada murkanya. Kita istighfar udah kelar. Ini antara kita dengan Allah menyendiri udah gak ada yang tahu enak. Tapi dah kalau urusan sama manusia itu berat ya. Berat. Makanya Rasulullah Allah harus minta maaf sama manusia juga gitu. Iya harus. Jadi ketika kita mengambil hak seseorang, itu nggak bisa halal gitu saja sampai kita mengembalikan hak tadi. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai' falyatahallal lahu al-yawm," kata Rasulullah. Barang siapa yang merasa masih punya kezaliman pada saudaranya, min irdihi aw min syai', min irdihi. Kenapa dari kehormatannya? Min irdihi itu dari kehormatannya. Karena memang ini yang paling sering diambil orang. Kalau mungkin masih kecil atau memang orang nakal banget, orang memang dia tuh penjahat, nyuri itu wajar ya. Tapi kalau orang-orang baik-baik itu dia segan untuk nyuri ngambil barang. Tapi kalau dalam hal urusan kehormatan mudah sekali. Dari lisannya dia gampang ngomong rusak nama baik orang lain itu mudah. Itu makanya kata Rasulullah min irdihi, dari harga dirinya saudaranya tadi, au min syai'au, dari apapun itu, falyatahallal lahul yaum. Makanya dia harus minta kehalalannya hari ini. Sebelum ada hari di mana dinar sama dirham itu sudah nggak ada bermanfaat. Ya Allah, artinya kiamat ya. Itu pasti nanti akan akan dituntut itu. Rasulullah sudah gambarin kan? Siapa orang yang bakal bangkrut, manual muflis? Orang yang dia itu punya amalan puasa, sholat, tapi dia itu punya kedoliman sama manusia.
Akhirnya ketika di hari jaza, hari pembalasan, semua orang yang dia pernah dolimin itu datanya nampak semua kan. Akhirnya kebaikan-kebaikan dia tadi itu dilimpahkan kepada orang yang terdolimi. Jadi si dolim ini dia punya amalan. Kata Rasulullah, dia menghadap Allah dalam keadaan punya puasa, punya sholat. Nah pahalanya itu nanti kasihkan kepada yang terdolimi, dikasihkan ke terdolimi, kasihkan sampai si orang dolim tadi sudah nggak punya kebaikan. Nah kedolimannya dosanya orang yang didolimi tadi diambil, ditaruh ke dia. Dia menghadap Allah punya pahala banyak. Tapi nantinya rugi. Ternyata rugi, dia akhirnya pas hari hisab dia nggak punya apapun. Malah dia minus hutang. Itu makanya dikatakan muflis, orang yang rugi kata Rasulullah. Bukan rugi dalam artian harta berkurang gitu ya? Bangkrut kata Rasulullah. Orang yang bangkrut bukan orang yang rugi, bangkrut. Di akhirat bangkrutnya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Rasulullah memberikan dua sisi. Ini untuk si zalim supaya kita enggak menzalimi ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya kita enggak tahu kadang-kadang. Makanya kita banyak-banyak minta maaf lah. Sesama teman kan ketemu. Jangan ya Pak Haji. Kosong-kosong ya. Insyaallah. Jangan nunggu lebaran dulu. Lebaran sekali, minta maafnya sekali, dosanya setahun. Iya. Yang nggak nutup kan? Nggak nutup. Terus, tapi Rasulullah juga menasihati untuk yang terzalimi. Rasulullah pernah menggambarkan ada salah seorang ahli surga. Ini dengan sahabat nih, tiba-tiba lewat seseorang, udah pergi aja gitu. Oh ternyata dia ahli surga. Dijanjikan sama Rasulullah. Ada salah satu sahabat yang mendengarkan sabda Nabi tadi, nginep ke orang tadi. Saya pengen tahu dia punya amalan apa sih kok sampai dijamin surga. Sahabat kan pengen tahu kan. Yang mengabarkan Rasulullah ya. Iya, yang mengabarkan Rasulullah. Surga bukan ya. Rasulullah yang mengabarkan ini al surga. Hanya orang tadi nginep di rumah sahabat tadi sampai 3 malam. Kok ini orang menjelang bukan sesuatu itu. Yang ngaji ya biasa aja, taklim kayak yang lain, malah habis sholat isya langsung tidur, nggak ada sholat tahajudnya malah. Kok dijamin surga? Akhirnya ditanya di hari ketiga, kan orang-orang Arab kan kayak gitu kan, 3 hari kamu nggak bakal ditanya apa maksudmu kan gitu. Gitu ya? Iya pertama kan gitu kan adatnya kan. Di hari ketiga dia baru menjelasin, aku di sini tuh pengen cari apa sih amalan rahasiamu. Kata dia, aku nggak pernah beranjak kepada tidur kecuali aku memaafkan semua saudaraku. Aku nggak punya dendam sama siapapun. Kita bisa nggak Pak? Waduh angel Pak. Angel. Apalagi sudah Semoga berkaitan dengan harga diri ya. Iya, memang berat. Tapi itu Rasulullah ngancem si zalim, Rasulullah memberikan gambaran kepada si mazlum. Jadi gambarannya gini, hai orang yang mazlum, bisa jadi kamu juga akan zalim. Gitu ya? Iya kan? Kita kan nggak tahu. Kita kotak juga. Makanya Rasulullah ngasih gambaran kepada si zalim, memang diancam nih, bahaya nih, awas nih. Nah ini yang mazlum ini jangan terus lapang dada. Wah saya mazlum nih bakal dapat ganjaran. Ingat kamu juga bakal zalim. Ini kita kotak. Makanya kita banyak kebaikan nih. Salah satunya memaafkan semua orang. Siapa tahu ketika kita memaafkan semua orang, akhirnya yang kita zalimi, karena ini jaza ya, di dunia juga ada jaza, udah ada balasan juga kan, karena kita terbiasa memaafkan orang lain, akhirnya orang-orang yang pernah kita zalimi tanpa sengaja, mereka juga memaafkan kita tanpa kita minta maaf. Itu bisa jadi al jaza min jinsil amal ya. Di akhirat ya yang paling kita harapkan kan balasan di akhirat ya, kekal ya. Tapi ya kita kan masih di dunia ya. Kita nggak tahu akhir kita seperti apa ya Allah. Mudah-mudahan kita minta husnul khotimah lah ya. Amin insyaallah. Tapi Ustaz, menyambung tadi tentang zalim, Ana pernah baca hadis tentang doa orang zalim yang dikabulkan. Nah, mustajab itu bagaimana Ustaz? Iya. Apakah itu termasuk orang-orang yang kita, misalnya orangnya zalim banget tapi kita udah maafkan, tapi kita tetap mendoakan sesuatu, itu ngena juga nggak itu? Wattaqi da'watal madlum, kata Rasulullah SAW, karena hati-hati dari doanya orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi itu nggak ada hijabnya. Meskipun dia orang yang bukan orang Islam, kan doanya di dunia, di akhirat kecuali kalau kita zalimi nih, dia terzalimi, kemudian dia doa ya Allah masukkan surga, tapi dia tetap kafir, ya enggak lah. Ini agak bahaya nih pembahasannya nih. Tapi tetap itu akan maksudnya balasannya tadi akan kembali kepada si zalim. Doanya masih tetap akan kabul. Tapi ingat, standar kezaliman itu tetap ada. Dalam standarnya bukan semua kezaliman ya? Enggak semua kezaliman. Karena masih ada orang baperan juga. Nah, itu dia. Hanya orang jangan baper lo ya. Jadi standar kesalahan itu tetap ada. Ada orang yang dia itu memang baperan. Atau dia itu emang fitrahnya orang zalim. Nah orang zalim itu kan suka menzalimi orang lain. Akhirnya orang lain menghindari dia supaya nggak terzalimi. Dihindari dia. Nah dia dengan dihindari tadi merasa terzalimi. Ya sekarang siapa orang yang nggak sakit hati ditinggal pergi orang lain. Padahal orang lain tadi pergi menghindari kezaliman dia. Nah dia merasa terzalimi. Saya terzalimi. Hanya dia meminta kepada Allah, ya Allah azab dia.
Itu nggak masuk. Saya ya? terzalimi, ya enggak dong. Standar kezaliman itu ada dalam Iya, Islam. iya. Karena selama ini kan orang berpikiran semua kezaliman gitu. Ustaz. Iya. Dan tapi ya kalau ya Allah alam ya, itu dikabulkan atau tidaknya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa jadi itu terkabul juga. Kalau ternyata yang menghindari si zalim tadi tajawazal had. Dia mendolimi malah mendolimi baliknya lebih kan? Zalim betul zalim dong ya. Kayak contohnya dalam hadis ya, kalau dalam hadis orang ejek-ejek al mustabbani maqala wa alal badi malam ya'tadil madlum. Orang dua-dua saling mengejek nih. Saling mengejek. Nah, dosanya itu kepada orang. Dua-duanya orang yang saling mengejek. Nah, dosanya itu pada orang yang memulai. Yang memulai? Iya. Bukan yang di akhir. Bukan, dua-duanya saling mengejek. Nah, dosanya itu wa alal badi. Iya, dosanya pada yang memulai. Malam ya'tadil madlum. Selama yang kedua ini yang membalas tadi enggak melebihi batas. Kalau dia melebihi batas, ya udah dosanya dia ada dosa kelebihan tadi. Lebih pinter yang dijejek-jejek. Tapi kadang-kadang yang namanya pembalasan tuh pingin lebih kan? Iya, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Iya, biasanya seperti itu. Itu dalam hadis tadi dikatakan ya kezaliman itu dibalas dengan ya jangan sampai kezaliman juga lah. Kita maafin lah ya. Maafin lah ya. Tidak berusaha. Angel, Rek. Tapi kadang-kadang ada orang ya masalahnya kita juga bingung nih ngadepin orang yang dia punya kezaliman tertentu. Kita menghindari kezaliman tadi, dia merasa terzalimi. Kemudian dia akhirnya, itu bahaya. Hati-hati loh seperti itu. Jangan mudah-mudahan ya. Awas loh. Kita sendiri yang hati-hati. Iya, kita hati-hati kayak gitu. Kayaknya pas sih penjelasan Ustadz, Masya Allah. Sudah gamblang sekali dan moga-moga ini juga bermanfaat bagi teman-teman semua yang di rumah. Gitu. Baik. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ustadz dan semoga kita semua, bukan anak ya, tapi kita semua bisa menghindari dari perbuatan menyakiti orang lain, menyakiti perasaan orang lain, membuat orang lain sakit hati terhadap kita segala macam. Kita hindarkan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang berlapang dada. Amin. Dan demikian selesai sudah program kita pada kali ini. Dan bagi antum yang punya pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan antum di DM Instagram. Kemudian ada fanpage Balik Mengaji, ada juga akun YouTube-nya, antum bisa komen di sana dengan pertanyaan. Insya Allah akan kami bacakan. Dan demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.